Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Alfionita dengan NIM A1C320036 dari kelas reguler A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang encoding, decoding, and sequence segment display. Oke, baik. Encoder adalah suatu piranti yang dapat mengubah suatu sistem. Contoh bilangan desimal yang terdapat di bagian input menjadi sistem bilangan biner yang terdapat di output. Proses pengubahan ini disebut dengan encoding. Penyandian atau mengkodean input encoder hanya terdiri atas satu jalur aktif, sedangkan outputnya bisa lebih dari satu jalur aktif. Hanya saja pada output ini haruslah bilangan biner. Hakikatnya, bagian input encoder adalah sistem analog yang digunakan oleh manusia dalam sehari-hari, sedangkan output dalam rangka pendekatan kepada mesin digital atau device atau hardware, pemrosesan atau komputer. Next. Oke, next. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja encoder. Cara kerja encoder ialah membaca gerakan atau posisi dengan menggunakan sensor optik yang mampu menghasilkan serial pulsa. Secara jelasnya, komponen ini akan membaca posisi sudut benda yang berputar lalu dikonversi menjadi kode yang dalam gerakan benda yang berputar dan dikonversi menjadi kode digital. Dari kode inilah sebuah posisi atau gerakan bisa diketahui. Oke, next. Jenis-jenis rotary encoder dan contoh penerapannya. Baik, ada secara umum rotary encoder terbagi menjadi dua jenis, yaitu absolute dan incremental. Absolute memiliki kode unik untuk menentukan posisi poros dalam satu kali putaran. Nah, sedangkan incremental ialah sebuah komponen untuk menunjukkan perubahan posisi, namun cara kerja encoder ini tidak bisa melacak posisi absolut, sehingga harus diubah ke titik referensi dengan sifat tetap. Jenis adapun beberapa jenis yang populer ialah 4-2, 8-3, atau octal to binary 10-4, atau decimal to BCD, serta priority encoder berikut penjelasan lengkapnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi mengenai encoder. Nah, encoder ini ada 4-2. Encoder 4-2 memiliki 4 input yaitu Y0 hingga Y3 dan 2 input A0 dan A1. Setiap input masing-masing memiliki nilai logik 1, serta menghasilkan kedua output tertentu. Selanjutnya 8-3, artinya memiliki 8 input Y0, Y1, Y2, Y3, hingga Y7, serta 3 output A0, A1, A2. Setiap input menghasilkan 1 digit oktal, serta 3 output menghasilkan kode biner yang sama dengan nilai input. Next, itu 10-4. Nah, decimal to BCD atau 10-4 ini memiliki 10 input dan 4 output. Setiap input yang dihasilkan mewakili bilangan desimal tertentu dan 4 output mewakili kode biner untuk bilangan desimal BCD yang sesuai dengan nilai input. Selanjutnya yaitu priority encoder. Nah, priority encoder ini merupakan sebuah rangkaian yang memiliki fungsi prioritas, terdiri dari 4 input Y0 hingga Y3, dan 2 output yaitu A0 dan A1. Urutan yang menjadi prioritas tertinggi ialah Y3 dan Y0, merupakan urutan terendah. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang decoder. Decoder atau pengurai sandi atau pengawas sandi adalah suatu piranti yang dapat mengubah sistem bilangan biner input menjadi sistem bilangan lainnya, misalnya decimal output. Nah, proses pengubahannya disebut decoding. Pada hakikatnya, decoder berfungsi sebagai penerjemah sandi dari encoder. Pada bagian input, decoder bisa lebih dari satu jalur aktif, sedangkan outputnya hanya satu jalur aktif saja. Tapi jalur input ini harus berupa bilangan biner. Jadi hakikatnya input decoder adalah sistem bilangan yang hanya dimengerti oleh mesin digital atau komputer, sedangkan outputnya adalah kode-kode yang bisa dimengerti manusia. Nah, berikut adalah beberapa
encoder dan decoder, mulai dari only one input, activate at time, binary kode output, serta binary kode input dari activate output-nya, mulai dari encoder dan decoder. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequence segment. Nah, sequence segment adalah bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. Sequence segment tersebut terbagi menjadi 7 batang LID yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai F, yang disebut dot matrix. Nah, setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 LID, like emitting dioda. Nah, sequence segment bisa menunjukkan angka-angka desimal serta beberapa bentuk tertentu melalui gabungan aktif atau tidaknya LID penyusunan dalam sequence segment, supaya memudahkan penggunaannya. Biasanya memakai sebuah sequence segment driver yang akan mengatur aktif atau tidaknya LID dalam sequence segment sesuai dengan inputan biner yang diberikan. Bentuk tampilan modern disusun sebagai metode 7 bagian atau dot matrix. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cara kerja sequence segment. Nah, di dalam sequence segment ini terdapat beberapa cara kerja. Pertama, untuk memunculkan angka 0, maka bagian-bagian yang harus dihidupkan adalah A, B, C, D, E, F. Kedua, untuk menyalakan 7 segmen dapat dilakukan secara langsung dengan memberikan logika 1 pada jenis common katode dan memberikan logika 0 pada common anode. Selanjutnya, tetapi bila kita mau menampilkan data dari input biner, maka kita memerlukan decoder biner ke 7 segmen. Nah, 7 segmen ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu tipe common anode dan tipe common katode. Nah, untuk tipe common anode, kaki anode ini dari kumpulan LID akan dijadikan satu dan dihubungkan dengan PCC, sehingga diperlukan tengah negatif untuk menyalakannya. Sedangkan tipe common katode adalah kebalikannya. Semua katode, tipe katode adalah kebalikannya. Semua tipe katode ini dijadikan satu dan hubungan ke ground, sehingga memerlukan tegangan positif untuk menyalakannya. Untuk mengubah common anode menjadi common katode maupun kebalikannya bisa digunakan gerbang NOT. Nah, ini beberapa example dari D8421 BCD kode, mulai dari desimal number 4, 9, 2, 6. Nah, ini adalah desimal inputnya, ini BCD outputnya. Mulai dari encoder RF validate in H form, selanjutnya yaitu this encoder translate from decimal input to BCD output. Nah, di sini ada example juga, yaitu 10 line to 4 line encoder. Berikut adalah rangkaiannya. Nah, di sini ada juga rangkaian 4 line to 10 line decodernya. Nah, decoder BCD to 7 segmen ini memiliki driver. Nah, di sini ada basic input. Nanti itu kalau kita melakukan percobaan sequence segmen, nanti di sini akan keluar beberapa outputnya. Contoh itu 0, 2, 4, 6, dan 8. Kalau yang untuk mencoba sequence segmen ini, kalau saya pribadi itu menggunakan aplikasi Worksbean. Nah, di sini ada answer 6, di mana kalau kita masuki 011 itu akan keluar output-nya di sini. Ini berikut adalah rangka-rangkaiannya. Nah, BCD sequence segment decoder driver. Inilah bentuk dari BCD itu sequence segment decoder drivernya. Oke, terima kasih. Baik, berikut adalah beberapa penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.